Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Hai orang yang beriman, apabila kau bertemu dengan orang kafir yang menyerangmu, maka janganlah kau membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang mundur kecuali karena untuk bersiasat atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembali mereka. Surah Al-Anfal ayat 15 dan 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah dinamakan seorang yang hebat, berani itu adalah orang yang kuat dalam bergulat. Sebenarnya seorang yang hebat, seorang yang kuat, atau seorang yang pemberani adalah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu dia sedang marah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik tentang syaja'ah. Syaja'ah ini arti bebasnya adalah berani. Syaja'ah yang tentu kita maksud adalah syaja'ah yang positif, ya, syaja'ah yang merupakan buah dari keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tentu kita tidak sedang bicara syaja'ah dalam makna umum, tapi syaja'ah yang lahir dari proses beriman dan meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah dalam hidup kita. Ya, ini yang harus kita dudukkan dulu. Definisi syaja'ah ini adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegak dan teguh serta tetap maju berhadapan dengan musuh, ya, atau musibah. Jadi tidak ada yang ditakuti dalam hidup kecuali Allah. Nah, kira-kira itulah kalau arti bebasnya itu. Ya, sehingga kalau ayat yang saya baca tadi memang peristiwanya dalam perang Mu'tah. Perang itu adalah perang yang paling heroik dalam sejarah. Di samping tentu saja perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah. Heroiknya ini terjadi karena sebab 3 panglima yang dinyatakan Rasul harus memimpin perang itu 3-3 tewas dalam perang. Yang kemudian akhirnya diambil alih oleh Khalid bin Walid yang menunjukkan hebatnya perang ini. Khalid saja sampai ganti pedang sampai 8 kali. 7 kali pedangnya patah. Jadi bukan patah karena pedangnya apa, tapi dalam pertempuran itu sabet sana sabet sini, patah ganti, patah ganti, patah ganti sampai 8 kali. Perang ini adalah perang yang dahsyat memang, karena 3.000 pasukan muslimin harus berhadapan dengan 40.000 pasukan Rom waktu itu, tentu saja yang belum menunjukkan siapa menang di sini. Panglima yang tewas dalam pertempuran pertama adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, salah satu sepupu, ya, dia kalau nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sepupu Nabi. Kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Maaf, yang saya bilang sepupu Nabi itu Ja'far. Kalau Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini 3-3-nya ini tewas ini. Coba bayangin, itu 3.000 lawan 40.000, itu bukan angka enggak rasional itu. Ya, itu enggak rasional. Tapi yang uniknya ternyata yang tewas dari pasukan muslim dalam catatan sejarah itu hanya sekitar lebih kurang 11 orang saja. Ya, itu 11 orang. Sementara dari pasukan kafir itu nyaris separuhnya tewas. Jadi kalau 40.000 itu nyaris 20.000 bergelimpangan jadi mayat. Pertempuran ini sendiri saja tertunda dalam beberapa hari karena sebab masing-masingnya jeri. Dari pasukan Romawi itu melihat pasukan Islam walaupun jumlahnya sedikit itu takutnya luar biasa. Karena mereka belum pernah ketemu lawan perang yang nggak ada takutnya sama mati.
Sementara pasukan muslimin juga khawatir karena jumlah mereka yang tidak sebanding itu. Pertempuran itu berlangsung berhari-hari. Hari pertama, hari kedua, ketika Khalid memegang kepemimpinan, maka Khalid memakai strategi merubah posisi pasukan seakan-akan ada dapat tambahan pasukan baru. Dan ketika mereka sudah pukul mundur itu pasukan Rom, maka dia pun mengajak atau membawa pasukannya pulang ke Madinah. Jadi tidak final siapa menang, tidak bisa dibilang siapa menang. Tapi kalau dari angka kematian, tentu saja posisi Muslim menang. Cuma begitu sampai di Madinah, ini diejek pasukan itu. Kalau bahasa kita cuak, ya. Cuak, ngecut, lari kalian dari perang. Bukannya kalian terus bertahan, tapi akhirnya turunlah ayat. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa, dan Nabi juga bilang bahwa pasukan Khalid tidak dalam posisi pengecut. Mereka mundur dalam bersiasat. Ya. Setidaknya kontak senjata pertama ini telah memberikan catatan agar Bizantium atau Romawi jangan macam-macam sama kekuatan Islam. Jadi shock terapi. Jangan kira jumlah kecil, lantas kalian anggap kami remeh, gitu. Walaupun kami baru negara baru dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, yang mau kita angkat dari cerita ini adalah kisah keberaniannya ini. Dan tentu saja kita bawa dalam konteks kerja, insyaallah ya. Orang yang bekerja billah pasti meyakini bahwa Allah akan senantiasa membimbing, melindungi dan memberi pertolongan kepadanya. Itu pasti. Jadi kalau kita lillah billah, Allah bersama kita, Allah join sama kita. Apapun kerjaan kita, Allah sama kita. Nah, bahasa istilah menolong kita, saya perlu sampaikan bahwa hari ini kan beredar ini tafsir-tafsir di seputar surat Maidah 51 ini sekedar agak sedikit menyimpang, tapi tidak menyimpang ini. Saya perlu sampaikan ayat itu tidak multitafsir. Ayat itu sahih mutlak definisinya. Yang ributin ayat itu dari dulu selalunya orang munafik. Dari sejak ayat ini turun, yang ributin ayat ini selalunya orang munafik. Jadi dengan berbagai dalih macam-macam. Ya. Baca ayat ini jangan ayat ini sendiri. Nanti Bapak duduk tenang, Ibu duduk tenang. Coba lihat nanti ayat ke-55-nya. Jadi ayat ini melarang jadikan Yahudi sama Nasrani pemimpin atau apapun maknanya terserah. Artinya kalau dia bilang multitafsir, jadi teman, jadi ini, jadi itu, kan begitu. Nah, definisinya itu karena Allah menjelaskan apapun ceritanya tetap saja nggak masuk Yahudi sama Nasrani. Karena yang Allah bilang yang boleh jadi aulia itu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, nggak masuk Yahudi, Nasrani di situ. Mau kau bilang multitafsir urusan mulai. Tapi Pak, ini artinya kan teman. Oke baik, berteman saja tak boleh, apalagi jadi pemimpin awak. Nah kan logika kan mereka orang munafik ini kan suka main logika-logikaan. Ya sudahlah kita logika-logikaan. Kalau mau jadikan penolong, jadi penolong saja tak boleh, apalagi jadi pemimpin. Mau jadikan orang kepercayaan saja tak boleh, apalagi pemimpin. Nanti kalau susah kali cari maknanya, bahasa Indonesia, tafsir Indonesia yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia itu tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka Al-Azhar. Itu begitu kasih dia bandingkan bagaimana ketika penjajah memimpin Indonesia dan sebagainya. Jadi kita jangan takut untuk kemudian menjelaskan ini. Karena tetap saja saya bilang dari sonoknya itu yang ribut orang munafik selalu, tidak ada yang lain. Ya, nah saya teringat menyampaikan ini karena di sini ada penjelasan bahwa Allah lah yang memberi pertolongan kepada kita. Komitmen ini membuat kita menjadi pede, ala kulli hal di semua keadaan. Apalagi yang mau kita takutkan? Preman itu sama dengan kita manusia. Ingat ketika Nabi hijrah misalnya, Nabi hijrah itu menarik itu. Posisi Nabi di hadapan Allah tahu bahwa orang Quraisy mau akan membunuh Nabi. Tahu betul Allah. Bahkan dibocorkan kepada Nabi Muhammad. Cuma uniknya Allah tidak menyuruh Nabi pergi menghindar. Pergi hijrah tidak dengan cara menghindar, tapi dibenturkan dengan peristiwanya. Coba, apakah Nabi berangkat sebelum orang itu ngepung rumah Nabi? Tidak. Nabi berangkat di saat orang itu sudah pagar betis rumah Nabi. Allah mau kasih tahu walau udah di pagar betis, selama kalian sama aku bisa bantu kalian. Kira-kira begitu. Keyakinan inilah yang jarang hidup sama kita. Gitu. Ini jarang hidup sama kita. Kita kalau udah nengok begitu, wah udah habislah kita. Tewas binasa lah kita. Selesai lah kita.
Padahal tidak, Allah kasih jalan keluar. Seakan-akan Allah mau kasih tahu, udah buat kalian semua rencana kalian. Kalian mau bunuh orang mukmin kan, buat. Kalian pikir kayak di Suriah lah misalnya. Udah capek kali segala cara dibuat Assad untuk menghancurkan Muslim di sana. Sampai pinjam Iran, pakai pinjam Syiah, pakai pinjam Rusia. Rusia bukan cuma kirim pesawat tempur, kapal perangnya juga sudah pergi ke. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kota-kota yang merupakan basis mujahidin itu mereka taklukkan? Apa kekuatan tempur mereka jauh lebih besar? Jawabannya tidak, walaupun tetap ada kematian di tengah umat Islam. Kematian itu Allah hadiahi dengan gelar syahid. Tapi tetap saja ada orang yang berjuang terus. Sama kayak Belanda waktu jajah Indonesia, ratusan tahun dia jajah kita. Apa bisa dia kemudian kuasai mutlak kita? Bahkan ada yang sampai kemudian dia meninggalkan Indonesia, sebenarnya dia belum bisa kuasai daerah itu. Karena daerah itu terus bergolak, dan terus bergolak. Dan Indonesia menurut saya sedikit sekali yang daerah begitu dikuasai oleh Belanda waktu itu yang kita diam. Udahlah, namanya kita udah dijajah, mau bilang apa ya sudah, nggak ada. Apa yang terjadi? Perlawanan terus menerus. Ini yang saya bilang tadi, ini buah dari keimanan. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Istilah yang berdekatan dengan syaja'ah adalah jur'ah. Sinonim lainnya adalah iqdam. Syaja'ah ini sifat pertengahan antara jubun dan tahawur, ya. Jubun itu pengecut, tahawur itu apa namanya? Nekat. Jadi bukan berani, nekat. Kayak ada seorang anak muda yang satu hari kumpul di rumah seorang kaya raya, lantas dia sedang buat festival nih untuk nyarikan jodoh bagi anak perempuannya. Lantas dia bilang, saudara-saudara, malam ini saya sedang ingin cari jodoh sama anak perempuan saya, maka saya undang banyak anak-anak muda. Sama kalian lihat di depan saya ini ada kolam. Saya mau siapa yang berani terjun ke dalam kolam ini, jika dia sampai ke seberang sana, maka itulah calon menantuku. Dan supaya kalian tahu, kolam ini kuisi dengan sekian ekor buaya yang sedang lapar. Tentu saja tidak ada yang berani. Nah, mari, siapa yang berani silakan terjun. Tak ada yang berani. Sampai ketika semua orang sedang bingung atau sedang menunggu atau tidak tahu apa yang mau dilakukan, tiba-tiba seorang anak muda terjun. Dan dia berenang sekencang-kencangnya sampai dari tepi sana dan selamat. Akhirnya semua orang tepuk tangan dan melihat betapa beraninya anak muda itu. Terus dia dipanggil ke pentas dan dibilang, saudara-saudara, sama kalian ketahui ini anak muda telah menang dan dia akan jadi calon menantuku. Nah, mari kita dengarkan apa motivasi keberanian dia. Apa jawabannya? Terus terang Pak, saya mohon maaf Pak, saya nggak ngerti apa yang Bapak bilang, cuma saya mau tanya tadi siapa yang dorong saya nyemplung ke dalam. Rupanya bukan persoalan keberanian gitu kan. Jadi rupanya dia diceburkan orang, didorongkan sehingga dia berenang sekencang-kencangnya dan dia kayak buahnya itu bergalah. Nah, pertanyaannya, keberaniankah ini? Jawabannya tidak. Ini bukan keberanian, ini bukan syaja'ah. Ya. Jadi ada perilaku orang yang kemudian bisa, misalnya dia sedang dalam posisi terdesak, atas dia mengambil apa saja untuk melawan, itu bukan berani, itu nekat. Dia sudah sampai pada tingkat nekat. Karena keberanian yang dimaksud dalam dalil atau pelajaran kita adalah keberanian dengan pertimbangan. Jadi bukan konyol ya. Baik, Hasanul Banna pernah menjelaskan, mendefinisikan syaja'ah sebagai azimul ihtimal, besarnya daya pikul dan daya tahan. Jadi orang berani itu kayak Bilal bin Rabah, ngelawan enggak dia? Enggak, tapi orang berani enggak dia? Berani dia. Dia enggak ngelawan sama majikannya, tapi dia bertahan dengan keyakinannya apapun resiko penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya kepadanya. Nah, jadi beban dan daya pikul yang luar biasa. Baik Bapak-bapak, saya tidak ingin berpanjang kalam karena bukan saya mengatakan waktu kita tidak cukup, tapi efisiensi waktu, karena kita juga nanti ada diskusi. Saya ingin sampaikan tentang syaja'ah ini bisa terwujud dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Pertama, sarahah fil haq. Orang berani itu adalah orang yang berani terus terang dalam kebenaran. Ya, berani terus terang dalam kebenaran. Walau resikonya mungkin tidak menguntungkan dunianya. Ya, ini sekarang kan cerita Jakarta
Sudah tidak sekedar cerita Jakarta kalau kita lihat dari penistaan agama. Ini bukan masalah Jakarta, ini masalah umat Islam. Lantas kemudian ada kelompok yang membela. Saya menyebut inilah para munafikun. Ya, kita tidak sedang bicara politik. Dari sisi penjelasan tadi, inilah kelompok para munafikun. Nah, kelompok ini sekarang sampai nggak ngerti, ya, sampai nggak ngerti untuk menyerang siapa. Di antaranya mereka dengan cara-cara keji menyerang majelis ulama dengan statement-statement yang menyakitkan dan membuat kita marah. Ya, jadi majelis ulama audit itu karena keuangannya itu dari pemerintah bla 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 bla, macam-macam lah pokoknya, sampai pada penistaan atau pelecehkan para ulama. Jadi mereka jauh lebih buruk dari yang mereka bela. Itu yang terjadi. Tapi ada yang menarik bahwa karena ada yang sampai pada tingkat untuk meminta fatwa itu dicabut. Apapun resikonya, kata salah seorang ulama kita, maka fatwa ini tidak akan dicabut. Nah, kemudian ada sekelompok orang bilang apa? Berani kalian coba-coba bubarkan majelis ulama, kalian langkahi dulu mayat kami. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan sarahah al-haq, terus terang untuk membela atau menyatakan kebenaran. Jadi nggak ada rasa takut. Ya. Yang kedua adalah kitmanus sir, menyembunyikan rahasia. Ini bentuk syajaah. Contoh, ketika Abu Bakar itu habis-habisan digebuk orang sampai pingsan. Lantas kemudian Abu Bakar digotong ke rumah. Begitu dia siuman, pertanyaan pertama yang ditanyanya sama orang yang ngumpul, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Tidak ada yang mau jawab. Yang ditanyanya ini seorang ibu, yang ibu ini dia tahu betul ini orang Islam, tapi karena ibu ini masih menyimpan keyakinannya, karena situasi waktu itu kan sangat-sangat sulit. Kalau tahu saja Muslim bisa digebukin orang, nggak peduli itu. Ya, ibu ini tidak mau jawab. Jadi tegas, dan walau apapun resikonya dia simpan rahasia di mana Nabi SAW. Dia nggak mau ngomong. Baru setelah situasi aman, baru dia cerita. Nabi ada di Darul Arqam, di rumahnya Arqam. Ya, baik. Baik, Abdul Hadi dalam bukunya Mamaratul Haq ada 7 faktor yang menyebabkan seseorang bisa memiliki keberanian. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Ibu jadi berani, bapak jadi berani karena takut sama Allah. Jadi keberanian ini artinya keberanian menghadapi makhluk yang mencoba menyimpangkan dia dari tunduk sama Allah. Ya. Kedua, lebih mencintai akhirat dari dunia. Lebih mencintai akhirat dari dunia. Bagaimana seseorang yang kemudian tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya karena dia tahu Allah akan marah, maka dia lebih mengambil resiko. Tidak masalah, saya biasa-biasa saja di dunia, tapi Allah telah memberi harga tinggi buat saya. Nah, ini orang-orang yang syaja'ah. Ya, kenapa? Karena keinginannya kepada akhirat jauh lebih tinggi dari keinginannya kepada dunia. Karena dunia ini capek pun kita kumpulkan, Pak, kita tinggalkan, ya itu. Berjibaku orang untuk mengambil satu kedudukan tinggi misalnya, ada masa waktunya, pensiun. Ya, harta yang kita kumpul, rekening sana, tanah sana, rumah sana, mobil sini dan sebagainya, seumur hidupnya itu. Kalau mau dibilang seumur hidup pun belum ada orang yang duitnya banyak. Saya pernah ketemu itu. Jadi begitu siap mengaji, kami makan, Pak. Model kita istilahnya friends dinner, kita bilang. Ya, dia sudah pegang piring dari awal, sama pegang tidak. Dia pegang piring di luar. Dari ujung ke ujung tidak ada satupun yang diambil. Kenapa? Semuanya pantangan. Kan kasihan kali itu orang, saya bilang. Ini pengajian orang-orang yang punya duit. Dan saya yakin dia juga punya duit. Simpanannya banyak, tapi kemudian begitu bicara makan, pantangannya ramai. Ini untuk apa dia? Untuk anak cucu. Baik, kita duduk tenang dulu, kita periksa daftar orang yang mewariskan harta untuk anak cucu. Apakah ternyata semuanya berjalan mulus? Bahkan tidak sedikit yang kemudian mereka berseteru satu sama lain hanya untuk mendapatkan harta itu. Begitulah orang mukmin melihat semua itu. Ya, yang ketiga, tidak takut mati. Jadi bahasa tidak takut mati ini karena memang mati pasti datang, apapun ceritanya. Mau kita lihat peristiwa mengerikan terjadi di satu daerah, wah kasihan sekali mereka terbunuh semua. Kematian itu datang masing-masing untuk mereka. Sesulit serumit apapun,
Karena kalau kita lihat bahwa ada orang yang sangat menderita karena tubuhnya hancur atau bagaimana bla bla bla, kita lihat kehancuran fisik tidak lagi mengganggu dia. Cobalah perhatikan bagaimana ketika orang yang mungkin saja mengalami kecelakaan dan kemudian dia tidak bergerak lagi. Atau orang yang dipukul terus dia akan jatuh. Secara fisik dia tidak lagi merasakan kesakitan, tapi dia sudah mengalami proses yang pindah ruhnya. Dan proses kesakitan ruh itu akan sama dialami manusia, bagaimanapun cara matinya. Jadi mau mati cara di atas tempat tidur dengan mati dalam perang, itu prosesnya sama, ruh keluar. Jadi rasa sakit yang dialami orang-orang mukmin dan apa yang dialami orang-orang kafir itu sama polanya. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang syaja'ah adalah orang yang tidak takut mati, karena kematian kapan saja bisa datang. Tapi dia takut kematian yang su'ul khotimah, mati jahat, mati jelek. Ya. Baik, yang keempat, tidak ragu. Salah satu yang menyebabkan munculnya rasa takut adalah ragu. Apabila seorang ragu dengan kebenaran yang dia lakukan, tentu dia akan menghadapi resiko. Tapi apabila dia penuh yakin, maka muncul keberanian. Enggak ada masalah, saya siap. Ya. Saudara-saudara, apa saudara-saudara siap membela Islam? Siap. Nah, itu bahasa mulut masih. Tapi kalau sudah dia datang dari hati, maka dia muncul dalam bentuk keberanian memberikan pembelaan kepada agama, apapun bentuknya. Kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Jadi apapun perjuangan memang butuh materi, tapi tidak segala-galanya. Ya. Jadi orang boleh punya apa saja kekuatan yang dia punya, tapi ingat, saya cuma karena film itu terlalu lama, memang inspirasinya dia lebih kepada racikan pemahaman spiritual Gandhi. Saya melihat ternyata, lihat bagaimana Inggris tidak berdaya menghadapi India waktu itu, ketika Gandhi menerapkan prinsip perlawanannya adalah dengan tidak melawan. Jadi melawan tapi dengan cara yang tidak melawan. Pertama, hancurkan semua. Ini kan kita belum punya tokoh spiritual kayak begini ini sebenarnya. Kalau pakai bahasa, jika kita punya tokoh spiritual bisa bilang begini, saudara-saudara, mulai hari ini jangan belanja, misalnya. Wah, itu dianut, dasar itu pengaruh. India waktu itu Gandhi cuma bilang jangan beli produk Inggris, jahit baju kalian sendiri. Gandhi menjahit bajunya, Gandhi menenun celananya, dan kemudian itu jadi contoh bagi semua orang, bahkan jadi tradisi India sampai hari ini. Patah industri dan ekonomi Inggris, tumbang di India. Apa caranya? Sikap tegas untuk tidak mau belanja apapun yang merupakan produk Inggris. Nah, ini benar. Baru tingkat kedua, lawan dengan cara yang tidak melawan. Sehingga ketika ribuan orang itu ditembak mati dalam satu lapangan oleh tentara Inggris, mereka tidak melawan. Apa yang muncul kemudian? Perasaan bersalah dari si pembunuh. Itu menyiksa luar biasa sampai akhirnya Inggris, oke, kita berunding, kami serahkan kemerdekaan kepada kalian. Ya, ini contohnya. Tidak ragu, tidak menomorsatukan materi. Terakhir, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Jangan pernah takut. Kalau kita bela Allah, maka Allah akan bela kita. Allah yang paling tinggi. Harga diri itu ada pada Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin dan seterusnya. Dan jemaah yang mulia, ini catatan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.